kehidupan tahun ini saya percaya penyelenggaraan ilahi. Bahwa secara manusia saya terbatas, tapi Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya, dan Tuhan yang menyelenggarakan saya mengalir dalam penyelenggaraan itu. Banyak masalah pasti ada, tantangan semua itu, tetapi saya mengolahnya dengan doa dan refleksi. Karena untuk saya kehidupan rohani itu utama. Kira-kira bisa. Ada lagi? Romo Siprianus Soleman Senda, atau yang akrab dikenal dan disapa Romo Sipri, merupakan salah satu imam diosesan Keuskupan Agung Kupang yang saat ini bertugas sebagai pembina di Seminari Tinggi Santo Mikhael. Romo Sipri lahir pada 9 Mei 1970 di Kapan dan besar di dalam lingkungan keluarga yang ekumenis. Ayah Romo, almarhum Bapak Ignatius Senda, merupakan seorang pensiunan polisi yang beragama Kristen Katolik, dan ibunya Ferderica Kamlasi merupakan seorang Kristen Protestan yang masih aktif hingga saat ini dan menjadi anggota paduan suara pelita di Gemit Ebenezer Kapan yang kala itu. Tapi satu hal yang sangat menarik dari keluarga kami, Bapak dan Mama, yang walaupun berbeda agama, berbeda gereja, tapi selalu rukun, dan kami anak-anak dididik untuk saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Dan hal yang menarik juga waktu saya kecil itu adalah Bapak dan Mama punya kebiasaan membaca buku, dan kami anak-anak juga dididik dari dalam rumah itu kecintaan pada buku, suka sekali membaca, dan saya terbiasa membaca sejak kecil, sejak tahu membaca dari kelas SD kelas 1, kelas 2 itu menjadi kutu buku. Kehidupan dan perjalanan panggilan bagi Romo merupakan sebuah proses bertolak dari satu titik ke titik yang lain. Setiap titik sejatinya hanya merupakan sebuah persinggahan. Keberhasilan ketika mencapai satu titik yang baru harus juga mengindikasikan bahwa kita berproses menjadi pribadi yang lebih baik pada setiap titik itu. Dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang buruk menjadi baik. Ya, Tuhan Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang, ya, bermisi, bertolak, berarti tidak stagnan, tidak hanya berhenti, tapi harus bergerak terus. Hidup seorang imam mesti bergerak, bertolak ke seberang, menjangkau yang lain untuk membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada pengenalan dengan Kristus dan sebagainya. Hingga sekarang titik seberang itu bukan sekadar lotus, tempat berdiri, tetapi juga kualitas bertolak ke seberang, meningkat secara intelektual, secara moral, secara sosial, secara spiritual, terus bertolak ke seberang. Momen 25 tahun ini menjadi sebuah refleksi ketaatan paling dalam dari Romo terhadap Maria. Dengan moto, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut sabdamu." Sesungguhnya kehidupan Romo yang senantiasa mengalir mengikuti proses menjadi tanda kepasrahan Romo kepada penyelenggaraan rahmat Tuhan. Saya percaya penyelenggaraan ilahi, karena secara manusia saya juga terbatas, tapi Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya, dan Tuhan yang menyelenggarakan saya mengalir dalam penyelenggaraan itu. Banyak masalah pasti ada, tantangan semua itu, tapi saya mengolahnya dengan doa dan refleksi. Karena untuk
saya, kehidupan rohani itu utama. Kalau saya olah hidup rohani saya dengan baik, maka tantangan sebesar apapun pasti saya akan mampu lewati karena saya mengandalkan Tuhan. Dari hati yang tulus saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya di dalam perjalanan hidup saya sebagai imam sampai mencapai usia 25 tahun imamat ini ya. Tentu saja banyak hal, banyak pihak yang mendukung, memberi dengan mendukung pelayanan saya, mendukung hidup saya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus untuk semua. Bahkan saya refleksi itu untuk orang-orang yang memusuhi saya, membenci saya, atau tidak menyukai saya, itu pun saya berterima kasih. Karena saya selalu refleksi kata-kata dari Eiji Yoshikawa, penulis itu Musashi, Mahou Musashi itu. Dia katakan, kita tidak mencari musuh, tetapi musuh adalah guru yang menyamar. Saya tidak mencari musuh dari siapapun, tapi mungkin ada orang yang memusuhi saya, tapi musuh adalah guru yang menyamar, guru kehidupan. Terus dia mengajar saya bagaimana bersikap, bersabar, rendah hati, memaafkan, memahami, mencintai walau dilukai. Karena itu saya berterima kasih juga kepada mereka-mereka seperti ini, karena mereka juga memproses saya dalam hidup hingga saya terbentuk seperti sekarang ini. Karena itu banyak terima kasih untuk semua, dan saya mendoakan semua yang telah berbuat baik, yang ambil bagian dalam kehidupan saya untuk mencapai imamat kehidupan ini. Saya mendoakan di dalam perayaan Ekaristi saya, di dalam brevier saya, ibadah brevier saya, di dalam rosario dan koronka. Tuhan memberkati. The story of my life.